welcome back to Jurnal Basi. Bareng sama dua Basi, ada Akbar Dan dan ada Naka. Naka. Hai. Hai. And we're back di episode 15 di Jurnal Basi. Kita coba lagi buat nyoba di video kali ini dengan setting yang agak beda. Agak kita sudah banyak berspending sedikit ya. Iya. Jadi ini agak mungkin kualitasnya nanti agak berbeda dengan video yang awal. Iya. Gak tau deh kalau ini misalkan yang pertama, ya semoga ini yang lebih bagus. Oke, ya sebelum kita mulai episode, gue mau kabarin ke listeners kalau gue sama Akbar itu ada Patreon-nya. Yap. Kita udah siapa tahu kalau lo pengen kayak punya merch atau nanti ada eksklusif episode tentang kita, nanti akan kita taruh di sini. Di situ lo bisa subscribe biar dapetin eksklusif episode, ataupun nanti kalau misalkan merch kita udah jadi nanti akan kita kabarin di situ juga. And nanti Patreon-nya ada di description. Kalau mau will be about what do I regret in college. Yes, masa-masa yang udah kita lewatin 5 tahun. 5 tahun lalu ya? 5 tahun ya. 5 tahun. 2016 kita Lulus ya? graduate ya. Sama hampir sama single gue udah hampir sama ya. Udah 3 tahun ya. Ya. Aduh, masa-masa kuliah yang banyak baiknya, banyak juga buruknya. Iya, banyak buruknya. Nyampur semua. Patah hati ada. Aduh, gue jadi inget juga lah gitu. Iya, Tapi kan habis itu setelah itu gue menyarankan kan, udah deketin nama yang ini aja, nama yang ini aja. Sekarang jadi istrinya. Thank you udah nyomblangin ya, Bar. Iya. Okay. Walaupun ya begitulah ya, namanya hidup harus ada ups and downs gitu ya. Iya. Ya, through breakup ya kita jadi lebih dewasa ya katanya ya. Iya, betul sekali. Buat mantan saya enggak. Okay. Back to the topic. Back to the topic. What do you regret in college? Mungkin gue dulu. Yang gue rasa gue regret banget pada saat gue kuliah itu, gue nggak belajar sungguh-sungguh sih pas awal-awal ya. Soalnya kan semester awal 1, sih. Semester 2 itu kan kalau kata orang kan itu kayak semester yang penting. They were not kidding. They were not kidding. Itu kayak di situ gue ngerasanya juga udah telat, karena gue karena gue pertama kali bebas dari orang tua kali ya. Jadi kayak gue lebih banyak mainnya. Namanya kuliah kan gerbang awalnya nggak sama orang tua gitu kan, bebas. Betul. Nentuin sendiri. Yoi. Apalagi kan lu hidup waktu itu langsung ngekos kan. Iya, gue langsung ngekos. Terus kehidupan kosan itu sama, makanya itu dia, karena kehidupan kosan itu. Iya. Yang kita miss, dan akhirnya kita nggak serius sih belajarnya. Nggak awal-awal, tapi pas udah akhir-akhir kita mulai serius kayak after semester 6 sih kalau gue, kayak semester 5 semester 4 semester 5 itu baru serius, dan ya itu gue ngerasa udah telat. Habis itu semester 6 ke Jerman pula kan. Iya. Yes, bener ya, ke Jerman pula kan. Ya, wah gue itu juga sama juga sih, Nak, apalagi ya inside jokes di antara gue dan Naka aja, pertemanan gue waktu itu juga agak lumayan ya. Yang mana tuh? Waktu semester 1. Pertemanan kita berdua enggak kan? Kita pertemanan gue itu waktu ini kayak aduh ya, secara expand pertemanan oke banget sih. Cuman emang ya itu dia, gue kalau berharap bisa kita turn back the time gitu buat ke zaman kuliah lagi sih, ya belajar lebih serius emang iya sih. Karena ya gue ngerasanya gini, kayak pas many of you yang dengerin mungkin udah tahu, karena
in order for you to get a job, lo minimal lah GPA lo harus 3 kan. Iya. Di hampir di semua perusahaan ya pasti kayak seleksi awalnya, apalagi gue sekarang di bagian HR tahu lah gimana. Pasti kan minimal 3 untuk at least di lebih dari 3 menit lah. Yes. Dilihat CV-nya. Wah itu gue struggling banget buat dapet 3 GPA-nya. I feel you. Wah itu gila, gue struggling banget. Karena kita di semester awal tuh ya Tuhan, mainnya mana gue kecelakaan dulu lagi. Oh iya. Wah itu konyol sih, gue pertama kali tahu lu kayak ini siapa kok baru masuk baru semester pertama udah pakai ini alat bantu jalan. Ceritanya lucu pula. Itu tidak diceritain di sini ya. Nggak akan gue ceritain di sini. That was in the past. Kenapa gue nyesel karena ya buat nyari kerja, buat at least dipandang lebih dari 3 menit itu kan lo butuh GPA-nya at least 3. Nah di situ gue ngerasa gue pokoknya setelah semester 4 atau semester 5 gitu, gue pokoknya ya gue pengen ngerubah lebih serius lagi lah kuliahnya. Cuman ya walaupun meningkat, walaupun Indian GPA gue pas S1 itu 3, tapi tetap 3 lah. 3, tapi kayak 3 ya you're like apa ya, you're like many fishes in the sea yang sama-sama 3 yang tidak mencuat warnanya sebagai ikan gitu kan. Betul, lo nggak terlalu di highlight lah. Walaupun sebenarnya 3 itu it's not bad, lo nggak apa namanya tuh istilahnya nasakom. Iya, pasukan 2 koma. Iya. Nasib 2 koma bener. Ya itu ya walaupun it's not bad dibanding itu, tapi kayak you could be better. Makanya my regret is gue seharusnya waktu kuliah awal-awal, khususnya semester 1 semester 2 itu belajarnya lebih serius, lebih aktif, and itu paling dari gue awal-awal. Kalau dari lo gimana, Bar? Nah kalau gue sendiri sih sebenarnya Naka pun dan teman-temannya Naka dan teman gue juga sih sebenarnya, bukan cuma temen lo. Itu pernah terucap satu kalimat dan yang dengerin pasti tahu, dan kalau mereka dengerin pun tahu. Kalau gue tuh waktu itu pernah menjadi seorang individualis. Oh iya. Yes. Itu term yang sangat we know. Yeah. Semua orang tahu. Nah, makanya yang gue sangat regret itu adalah pada saat gue masa-masa di kampus itu adalah gue harusnya sih berteman banyak sama semua orang sih, nggak jadi individualis yang yang nggak mau bukan nggak mau berteman sih, yang nggak mau bersosial lah, nggak mau bersosial gitu loh. Karena yang gue hadapin sekarang malah sebenarnya mungkin teman-teman itu berguna ke depannya buat gue untuk menjalin relasi, either buat bisnis atau buat nanti ya buat nyari pekerjaan, ya kan. Dan apalagi sekarang di masa-masa kerja ada nggak sih teman yang sebenarnya di teman kerja? Nggak banyak sih. Ada tapi nggak banyak kan? Tapi nggak banyak. Lo pasti balik lagi ke circle lo yang kuliah, entah kuliah atau SMA. Ya bukan circle kerja lah gitu kan. Interp di sini kan kita teman-teman kuliah kan. Iya. Nah gue teman kuliah gue cuman lu yang masih kontak erat gitu loh. Sedangkan ya gue teman-teman Naka juga yang bilang gue individualis tadi juga masih berteman dengan gue gitu. Cuma gue berkontak erat cuma sama Naka sekarang gitu. Yang gue jadi kayak pertemanan setelah ya namanya kita sibuk bekerja segala macam kan, pusing dengan bagaimana mendewasakan diri kita, adulting ini gitu kan. Butuh teman-temannya yang bisa kita kembali lagi ke mereka gitu buat ngobrol. Sedangkan di kerja ya lu pasti ngomongin kerjaan kan? Kerjaan lagi. Enggak tentang gosip kerjaan lagi. Pasti masih soalnya lu kliknya di situ kan. Iya temen deket, tapi akhirnya ya ini kemarin kantor gini. Pasti ngomongnya pasti yang ada di circle kerja, entah itu gosip lingkungan kerja lu, kerjaan lu. Iya, kayak ya udahlah ya.
Padahal mungkin pada teman-teman di kuliah kita juga, apalagi berangkat dari berbagai jenis orang ya kan. Iya, betul. Kita bisa tahu tentang segala macam, mungkin tentang point of view yang lain ya. Kalau di kantor ya point of view kantor lagi aja udah. Iya, kurang lebih mirip sih. Ya, I agree. Iya kan? Iya. Kayak ya wawasan lu nggak bertambah juga. Iya, nggak. Gosip yang nambah. Gosip ya. Gosip kantor. Gosip yang nambah. Gosipnya, oh ternyata yang gini deket sama ini. Oh ternyata dia udah punya istri tapi begini. Wah kan. Oh ada ya di kantor lo kayak gitu. Banyak. Ups, ya begitulah. Kayak harusnya gue waktu zaman kuliah itu tidak sibuk pacaran sih, lebih bersosialisasi sama teman-teman kantor, teman-teman kantor kan jadi teman-teman kampus gue gitu loh. Ya karena sekarang pun gue mau mencoba deket kayak sama teman-teman gue yang lain selain lu ya, gitu kan agak. Gue dulu nggak terlalu deket-deket banget lagi, kayak nggak enak gitu loh. Mau sok-sokan deket SKSD juga nggak bisa ya? Nggak bisa lagi gue gitu kan kayak. Terus kayak udah melekat gitu gue dulu, aduh gue individualis banget lagi dulu waktu di ini. Salah gue di situ, kayak gue kayak aduh kalau gue bisa ngulang sih gue pengen ya itu lebih widen your network sama lebih bersosialisasi. Dan ya itulah berteman lagi sama orang gitu loh, Mbak. Ya. Jangan sampai ya pada saat di ini ya pertemanan itu yang akhirnya bisa balik ke gue kan, bisa buat gue comeback gitu. Ya, I agree. Ya. Koneksi ya, apalagi semenjak kita kerja kita tahulah koneksi itu penting ya. Connecting to people tuh penting banget, dan apalagi mungkin nggak tahu kalau lu aktif nggak sih lu di kampus dulu? Mencoba untuk aktif. Waktu itu kan kita ada ini apa namanya semacam kayak business association, something like that gitulah. Nah itu gue waktu di semester 4 I guess itu kayak coba trying to get involved in that communities gitu ya. Iya, di komunitas. Walaupun itu circle kita karena angkatan kita yang ngehandle acara itu gue coba untuk kayak lebih sosialisasi di organisasi, but ya turns out it was not really affecting for me. Walaupun menurut gue kehidupan di organisasi itu lebih itu membantu sih, kayak boost up waktu. Iya, ke depannya juga kan, kayak orang nanti pada saat kayak gue sebagai HR tanya kan, kamu pengalaman organisasinya apa gitu kan? Iya. Gak ada, Pak. Ini Pak, ketua kerja kelompok yang isinya cuma 5 orang, si ngefek kan, si ngefek begitu kan. Ya itu juga tuh salah satu kayak mungkin kita berdua kali ya, kayak kalau bisa lebih aktif segala macam. Kalau bisa ya coba ikut BEM kayak gitu-gitu tuh, karena itu wah impact banget itu sih iya. itu. Apalagi kan lo dari situ kan koneksi lo bisa nambah lagi. Kembali lagi kayak gue tadi nggak punya banyak teman dan si individualis setan ini kan. Iya, itu organisasi itu salah satu pintu masuk lo untuk nambahin koneksi lu di situ. Circle lu nggak cuma di satu circle doang, bisa beberapa. Walaupun sebenarnya kalau di anak-anak kuliah kita tahu sih kalau lu nongkrong di satu tempat itu pasti circle lu akan banyak sih. Iya, smokar ya. Smokar. Smokar itu kita berdua iya. Iya, kita cuma di situ doang tuh bagusnya, tapi kalau yang di lainnya agak kurang sih. Salah satu regret kita berdua. Iya. Di smokar aktif, di BEM kagak aktif, padahal orang smokar orang BEM semua rata-rata kadang-kadang. Kita aja kagak aktif. Aduh, terus apa lagi enak ya? Udah pada saat kita lagi adulting gini. Paling ini sih kayak kalau gue inget nih, apa? Melihat badan gue segede gini sekarang gitu kan ya. Okay. Kalau yang nanti lihat di video segede gini, gue harusnya gue dari dulu waktu zaman SGU buka gym gratis tuh gue nge-gym anjir. Oh iya. Sekarang itu susah nurunin berat badan anjir. Ya Allah. Apalagi punya duit sendiri, kayak ya udah lu beli makanan, you're not regretting it. Iya, kayak ya udahlah makanan lah. Buat makanan kan tidak ada yang mungkin dipikirin ya, buat makanan pula. Betul. Itu kayak kalau bisa olahraga terus ya, aduh mending gitu deh di umur kita sekarang. Iya.
Itu exercise ya penting lah. Paling gue ini sih gue entah itu nanti lewat kelas atau apa, tapi nambahin ilmu atau kayak nyoba nyemplung di saham sih gue. Jadi kayak practical skill yang kepake lah ya. Iya, yang di luar dari kampus. Itu menurut gue salah satu regret ya buat kehidupan gue sekarang, karena gue baru mulai invest itu baru setahun dan menurut gue itu kayak walaupun tidak ada kata telat ya untuk untuk saham belajar kayak dan investasi ya. Kalau lu lihat misalkan 5 tahun lalu harga BCA masih berapa dibanding sekarang, wah sedih sih. Apalagi ada kalau yang kita zaman kita kan sebenarnya kripto tuh dan segala macam udah ada tuh. Iya, udah ada tuh. Gue inget banget senior kita. Ya. Abangnya mantan gua gitu kan. Bener, ya. Itu dia waktu pas lagi di Jerman beli Bitcoin berapa? Pas lagi mahal-mahalnya dijual. Untung banget. Ya itulah namanya practical skills yang sesuatu kayak belajar saham, investasi, personal finance, udah kayak gitu. Yang paling gampang deh, walaupun kita di kampus diajarin sih kayak public speaking. Iya. Walaupun kita kalau di kampus kan dipaksa ya. Pelajaran apa cuy? Oh ya ada business communication. Oh iya. Dan kita presentasi segala macam itu kan dipaksa tuh public speaking kan. Kita dilatih kan. Kita bisa gini ya gara-gara ya dipaksa. Cuman kalau orang-orang di sana dan pendengar di sana yang nggak pernah public speaking, tiba-tiba suruh presentasi, grogi pasti. Iyalah, apalagi gue inget banget waktu lu yang bilang buat apply di perusahaan sekarang kan ada presentasi. Oh sebelumnya juga kan? Iya. Ada presentasi. Kalau nggak biasa presentasi, iya pasti ya lu practice aja terus. Tapi ya kita dapat privilege-nya itu waktu di SGO ya. Iya. Selalu ada presentasi. Selalu ada presentasi. Tapi menurut gue kayak di kampus pasti kan juga ada presentasi juga. Cuman mungkin orang-orang nggak ngeh kali ya. Itu jadi salah satu cara lo untuk ngelatih public speaking lo. Iya. Ada kan biasanya namanya kerja kelompok kan. Iya. Udah sih gue ini aja, ini laptop udah. Kalau pertanyaan lu aja udah gue nggak ngerti. Iya. Gitu kan? Iya. Mending lo lebih aktif lagi. Iya. Mending lebih aktif lagi gitu loh. Karena ya itu tadi pada saat kita ya udah umur sekarang sambil kerja kayak ya coba dulu gue belajar ini, coba dulu gue begini, aduh. Ya, apa lagi ya? Nah, gue kepikiran sih gara-gara kita start bikin media ini, coba dulu kita merealisasikan bisnis mindset kita, nak. Kayak gimana tuh contohnya? Ya kayak mungkin kita udah punya kayak gini lebih awal gitu, atau bikin bisnis lebih awal. Siapa tahu kan waktu kita lebih ada gitu kan. Iya sih. Walaupun emang duit nggak ada sih. Iya, duit nggak ada. Kondisinya masih sama kayak zero. Sama gitu kan. Tapi kalau kita mulai dari dulu pas kampus kan ya. Iya. Itu ya mungkin kita dapat start lebih awal. Kita juga walaupun mungkin dulu podcast nggak se-booming sekarang ya, tapi kayak ya lo jadi lebih tahu ya kayak produksinya gimana. Ternyata setel beginian itu capek ya, keringetan lo tadi setengah jam sendiri lo ngesetting kamera dan ring light dan teman-temannya. Iya. Setting ini, audio, riset topik itu kayak ya walaupun dulu kita belum tahu ya kita akan bikin ini. Iya gitu. Kalau kita mulainya dari awal gitu kan, bisa jadi ya udah lebih settle. Kita lebih nyaman lah. Tapi walaupun sekarang juga nyaman ya. Walaupun itu ya something in the past ya. Ya kita melihat ke depan juga sekarang juga itu kan proses menjadi dewasanya kita gitu kan. Kembali lagi di topik jurnal bahasnya adalah adulting kan. Betul. Ya itu semua adalah jadi experience kita di sebelumnya gitu kan. Betul. Walaupun memang ya kalau bagi yang dengar semua nanti kalau bisa ya jangan sampai ada regret seperti itu ya. Betul. Walaupun ya menurut gue regret pasti semua orang punya lah. Menurut gue regret itu it's something you could always come back to, kayak ya gue harusnya gini dulu, gue harusnya gitu dulu, tapi kayak
Ya, that's what makes you, benar kata Akbar, that's what makes you an adult. Dari situ lu tahu, lu bisa belajar, kalau lu mungkin bisa ajarin anak-anak lu harusnya kayak gimana. Walaupun kita kembali lagi pada saat kita punya anak, zamannya beda. Iya. Jangan maksain ya, guys. Namanya guidance, bukan nyuruh ya. Iya, kita guidance kok. Jangan nyuruh. Itu sih poin yang agak terutama dari kita ya. Kita regret akan hal itu, tapi ya that's what makes us now juga sih. Betul. Who I am today. Part of our process juga jadinya. Betul sekali. So embrace the process. Dan sempat yang tadi gue ini ya, namanya perjalanan menuju adulting itu kan pace orang berbeda-beda ya kan. Betul. True. Dan semua hal yang kita lakukan di kampus juga dulu pasti ada yang udah pinter banget, udah tahu bisa set kedepannya gimana atau mau belajar apa. Ya kita sih sebagai yang sekarang sudah kerja cuma nyaranin belajar yang bener tadi di semester 1 semester awal. Aktif di kelas lah ya. Aktif di kelas. Udah gitu ikut banyak organisasi. Widen your connection, widen your network. Jangan seperti saya. Tapi kalau mau jadi individualis pun ya nggak apa-apa. But that's your consequence. Iya, ya jadinya bisa jadi lu jadi individualis yang benar-benar belajar mulu. Tapi ketika belajar mulu juga ingat jangan terlalu keras. Tiba-tiba sakit kan nih. Tipes ya kan, udah nggak punya temen, sakit di kosan, kasihan loh. Jangan sampai begitu ya guys ya. Sumpah jangan sampai begitu. Udah gitu ya belajar ya practical skills kayak mungkin financial planning. Betul. Atau kayak zaman sekarang mungkin ya public speaking copywriting, digital marketing. Iya, itu yang mungkin di luar dari itu zona di kampus sih kan. Itu zona di kampus dan memang sekarang ya nggak tahu ya, saat ini 2021 itu emang skill yang dibutuhkan malah. Betul. Dan yang satu lagi tadi dua terakhir lah, start something yang mungkin bisa jadi bisnis kedepannya. Dan olahraga. Olahraga. Yakin di umur segini susah ngurusin badan. I've been that. Okay, Bar. I guess that's it for our episode. Thank you for the wrap up, and we'll see you in the next one. And follow us on our social. Read our content on adolescenceid.com. And see you in the next episode. Bye. And with some adulting team again. Bye.